10 preman ini mengintimidasi saya bukan hanya 1-2 orang, tapi betul-betul 30 orang dan saya sudah mendapatkan data-datanya. Orang itu pada malam itu di ketuanya itu adalah inisialnya HS, pangkatnya letkol. Jangan suka playing victim, Nindi Ayunda. Kan lu ratunya teror meneror. Ngapain lu minta perlindungan? Lu aja nyekap pembantu sama supir lu no, Lia sama Lema no, di Jakarta Selatan no, kasusnya no mandek. Kok tiba-tiba lu minta perlindungan? Lu aja tukang nyekap orang sama tukang gebugin orang. Alah, banyakan tingkah lu Nindi Ayunda. Taruhan sama gue. Sebelum lebaran, si Dito tukang penipu, mafia kecil, mafia receh, cuy, bakalan dipenjara. Taruhan sama gue. Ya, Nindi Ayunda ya. Siap-siap lu. Gonta-ganti kontrakan lagi. Nanti tunggu aja. Karena kan ada waktunya. Itu nanti tunggu aja, pasti muncul kok. Saya cuma menghimbau aja sebagai warga negara Indonesia, ya dipanggil aja datang gitu aja. Kemarin, Nindi Ayunda menyambangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK karena dirinya sudah diteror dan diintimidasi oleh sekelompok oknum yang tidak dikenal yang jumlahnya mencapai puluhan. Kedatangan Nindi Ayunda ke LPSK tidak lain untuk meminta perlindungan karena aksi teror dan intimidasi yang dialaminya belum lama ini. Nindi mengaku sejumlah preman dan puluhan oknum TNI meneror dirinya. Teror dan intimidasi yang dialami Nindi tidak luput dari sejumlah permasalahan hukum yang sedang dihadapi kekasihnya, Dito Mahendra, hingga membuat Nindi ikut terseret dalam permasalahan tersebut. Sementara Dito Mahendra untuk kedua kalinya kembali mangkir untuk dilakukan pemeriksaan oleh Barreskrim Polri terkait pengusutan temuan senjata api ilegal. Dito tidak hanya berurusan dengan Barreskrim Polri, tetapi juga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Penyanyi Nindi Ayunda kemarin Kamis 6 April 2023 terlihat menyambangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kedatangan Nindi tidak lain untuk meminta perlindungan setelah dirinya mendapat serangkaian teror dan intimidasi yang diduga dilakukan oleh sejumlah preman dan oknum TNI. Teror dan intimidasi yang dialami Nindi tidak hanya terjadi di rumahnya, tetapi juga saat Nindi sedang berada di Palembang. Kekasih Dito Mahendra itu mengungkapkan jika dirinya mendapat teror oleh puluhan preman. Atas alasan itulah, Nindi akhirnya menyambangi LPSK. Menurutnya, aksi teror dan intimidasi yang dialaminya membuat hidup Nindi dihantui rasa takut yang luar biasa. Aksi teror yang dialami Nindi mendapat tanggapan menohok dari seterunya, Nikita Mirzani. Menurutnya, apa yang dialami Nindi merupakan karma atas tindakannya dahulu kepada Nikita. Dan seperti apa pula tanggapan Nikita Mirzani dengan aksi teror dan intimidasi yang dialami Nindi Ayunda itu? Hari ini saya melaporkan kasus teror yang saya alami pada hari Minggu malam sampai Senin pagi, dan teror itu pun juga masih berjalan sampai hari ini. Oke, saya cerita sedikit. Awalnya itu saya mengawali perjalanan saya ke Palembang. Saya terbang ke Palembang pada hari Sabtu untuk menemui seseorang di Palembang. Dan kemudian sesampainya saya di sana, saya datang dari Palembang hanya berdua orang, teman saya perempuan. Itu saya berpikir saya datang ke sana punya tujuan baik, ingin menemui seseorang tanpa ada niat sesuatu yang buruk.
Setibanya saya di sana, saya langsung ke rumahnya. Ternyata saya dihadang oleh 10 preman. 10 preman ini mengintimidasi saya, tapi alhamdulillah saya masih bisa keluar dari perkampungan tersebut. Mungkin teman-teman bisa tahu daerah Tangga Buntung di sana itu kan sangat serem ya di Palembang. Lalu setelah saya pulang ke Jakarta hari Minggunya, karena saya tidak bisa menemui orang tersebut, akhirnya saya kembali lagi ke Jakarta pada hari Minggu sore tanggal 2 April. Setibanya saya di Jakarta itu saya menuju langsung pulang ke rumah yang ada di Kebayoran, karena memang saya mau bertemu dengan adik saya untuk ada hal yang mau saya bicarakan gitu. Jadi saya janjian ke sana, ya udah buka puasa bareng sama adik saya. Tapi setelah itu saya menyuruh staf saya untuk mengambil satu barang, dan dia melihat di depan pagar luar situ ada melihat 3 orang yang mencurigakan, berbadan tegap, rambutnya panjang, gondrong, dan seperti orang intel gimana sih gitu loh. Tapi karena saya tidak pernah melihat, jadi saya kurang tahu seperti apa. Lu jangan suka playing victim, Nindi Ayunda. Kan lu ratunya teror meneror. Ngapain lu minta perlindungan? Lu aja nyekap pembantu sama supir lu no, lihat sama Lema no, di Jakarta Selatan no, kasusnya no mandek. Kok tiba-tiba lu minta perlindungan? Lu aja tukang nyekap orang sama tukang gebugin orang. Alah, banyakan tingkah lu Nindi Ayunda. Ngapain lu ke Mabes? Mau ngasih surat biar laki lu bisa diundur gitu pemeriksaannya. Kepemilikan senjata yang gak ada izinnya. Kagak bakal didenge, emang lu siapa? Saya diinfokan oleh pembantu kejadian ada 3 orang tersebut. Akhirnya saya setelah sholat isya, saya baru makan malam itu bersama adik saya sekitar jam 10 kurang. Di hari Minggu ya, di hari Minggu. Lalu pada saat itu tiba-tiba pembantu saya naik, "Ibu, ada orang yang mencari Pak Dito," gitu loh. Nah, orang ini siapa gitu loh. Saya nggak tahu siapa. Tiba-tiba datanglah, semua saya suruh udah kunci semuanya, langsung suruh asisten rumah tangga saya itu suruh kunci. Tiba-tiba rame, datang 3, 5, 10 dan itu adalah oknum dari TNI. Jadi pada pukul 22 itu saya langsung panik, ada apa ini? Apakah kedatangan saya ke Palembang ini membuat ancaman untuk oknum TNI tersebut gitu loh. Akhirnya saya melaporkanlah ke Puspom TNI by phone waktu itu. Akhirnya di Puspom TNI itu mereka datang ke rumah dan melihat keadaan situasi sudah clear, baru saya evakuasi. Setelah itu kakak saya membuat laporan hari Senin tersebut, di hari yang sama. Hari Senin kakak saya membuat laporan ke Puspom. Nindi Ayunda, si muka kotak. Gimana rasanya diteror? Dulu gue diintimidasi, diteror banyak temen-temen gue, Dea, Diol, anak gue yang lagi main. Lu suruh kacung-kacung laki lu tuh, si Dito Mahendra tukang penipu itu tuh, ya yang cuma dibayar 1,5 sampai 3 juta buat neror rumah gue, nyoret-nyoret rumah gue, teror temen-temen gue. Kakak gue Kak Fitri, sekarang lu rasain, lu langsung diteror, lu langsung sama anggota itu. Gimana rasanya digerebek? Kayak Serang Kota gerebek rumah gua. Kalau Serang mah Polres, kecil itu mah receh. Nah lu bayangin tuh TNI, syukur-syukur lu gak dijedotin pala lu ke tembok. Ketemu sama gua, jangan harap lepas lu. Nindi Ayunda, ngapain lu ke Mabes sebagai istri-istrinya Dito Mahendra? Udah ngaku lu sekarang istri-istrinya. Nah, kenapa saya akhirnya datang ke sini? Karena saya meminta perlindungan LPSK atas terkaitnya peristiwa teror dan ancaman terhadap saya dan keluarga yang dilakukan pada hari Minggu, sejak mulai hari Minggu. Dan peristiwa ini sudah sangat menimbulkan trauma, karena yang datang itu bukan hanya 1-2 orang, tapi betul-betul 30 orang dengan
dan saya sudah mendapatkan data-datanya. Orang itu pada malam itu di ketuanya itu adalah inisialnya HS, pangkatnya letkol, satuannya infanteri. Nindi tidak hanya bersuara terkait aksi teror dan intimidasi yang dialaminya, tetapi juga permasalahan kekasihnya Dito Mahendra yang tersandung 2 kasus sekaligus. Dan baru-baru ini Dito kembali mangkir baik dalam dugaan kasus kepemilikan senjata api yang sedang diusut oleh Barreskrim Polri maupun dugaan kasus pencucian uang yang sedang ditangani oleh KPK. Meski sang kekasih sedang dihadapkan dengan sejumlah kasus sekaligus, Nindi nyatanya tetap setia dan memberi dukungan penuh pada kekasihnya itu. Lantas, benarkah Nindi sudah tidak takut lagi terseret dalam pusaran kasus Dito Mahendra akibat buntut teror-teror yang kerap ia alami belakangan ini? Dan seperti apa pula tanggapan kuasa hukum Dito Mahendra mengenai kasus yang dialami kliennya itu? Di awal kan memang Pak Dito udah dipanggil dan memang diketahui posisinya ada beberapa aliran dana itu hanya pembelian kendaraan bermotor dari menantunya Pak Nur Hadi gitu loh. Jadi memang tidak ada temuan-temuan dan terkait TPPU yang kaitannya dengan kasus Pak Nur Hadi gitu ya. Dan saya mau sampaikan juga yang selama ini kita kan tidak pernah ya ngomong sama media. Itu saya punya bukti kalau KPK itu tidak menemukan apapun pada saat penggeledahan. Kan teman-teman berita nulis, teman-teman media nulis kalau ada 2 koper yang dibawa. Itu tidak ada. Itu koper yang dibawa koper mereka sendiri. Ya pokoknya masalahnya cepat selesai karena saya tahu dia tidak seperti itu aja sih. Jadi makanya saya itu udah capek juga pemberitaan kanan kiri. Saat ini saya sendiri juga nggak apa-apa diberitakan macam-macam karena kan yang tahu juga kita gitu loh. Maksud saya kenapa saya selama ini diam karena menurut saya tidak ada yang perlu juga yang harus saya jelaskan tentang hidup saya, apalagi urusan pribadi saya itu loh. Jadi kalau untuk sekarang saya hanya terfokus untuk urusan keamanan hidup saya, untuk kelanjutan hidup saya bersama anak-anak. Kalau KPK yang menurut Dito udah nggak ada masalah lagi karena hubungan mereka itu hanya hubungan jual beli mobil. Semuanya legal. Jadi ada 15 3 itu airsoft dan itu tidak perlu ada izin. 12 organik dan semuanya punya surat. 9 itu dengan asumsi belum ada surat kepemilikannya. Tadi kami membawa 6 lembar surat yang sifatnya rahasia untuk segera diverifikasi keabsahannya oleh penyidik. Surat itu surat dari Kodam Diponegoro. Ya tidak begitu juga ya. Karena hakikat dari satu penyidikan itu adalah mencari kebenaran material. Buat apa kita tergesa-gesa dengan tidak mendapatkan kebenaran material, tapi kita agak lama sedikit, tapi kebenaran material itu bisa kita dapatkan. Kira-kira seperti itu, semangatnya itu. Ketidakhadiran Dito Mahendra atas undangan Barreskrim Polri menuai banyak komentar dari sejumlah netizen. Tidak sedikit pula yang bersuara agar Dito segera dijemput secara paksa. Kasus yang sedang dihadapi Dito juga mendapat sindiran pedas dari seterunya Nikita Mirzani dan Fitri Sahulteru. Lantas, benarkah Dito akan dijemput paksa dalam waktu dekat ini? Dan seperti apa pula komentar hingga prediksi Nikita Mirzani dan Fitri Sahulteru mengenai pusaran kasus Dito Mahendra dan kekasihnya Nindi Ayunda?
taruhan sama gue. Sebelum lebaran, si Dito tukang penipu, mafia kecil, mafia receh, cuy, bakalan dipenjara. Taruhan sama gue. Ya, Nindi Ayunda ya. Siap-siap lu, gonta-ganti kontrakan lagi. Cuma saya hanya ingin berbagi pengalaman aja sih, berbagi pengalaman dan berbagi informasi ya. Ya begitu rasanya kalau diteror gitu. Dulu juga kan banyak yang teror Niki, orang-orang yang ada di sekeliling Niki, bahkan bukan sekali dua kali ya, berbulan-bulan bahkan bertahun kan ya, tiba-tiba bisa didatengin sekelompok preman, diikutin tempat kita ya, gitu rasanya gitu ya. Saya nggak tahu apa yang sudah dia lakukan kan ya, makanya kalau memang dia merasa jiwanya terancam ya kan, dia sudah bagus tuh dia melaporkan ke yang berwenang ya. Ya tapi saya hanya ingin berbagi pengalaman aja, begitulah rasanya diteror itu, takut. Semoga itu tidak terjadi. Kami datang itu dalam rangka hukum, dalam rangka mencari kebenaran material. Kami datang membawa data. Semoga data itu bisa dipakai oleh pihak polisi untuk mengungkap secara utuh kasus ini. Kalau saya lebih ini ya, saya lebih ingin memberi masukan sih kepada yang sedang ramai dibicarakan ini ya. Kurang-kurangin arogan, ikutin peraturan hukum yang ada di Indonesia ini. Dia kan sudah berpengalaman juga kan, bagaimana dia bisa melakukan nikita, lalu dia bisa mengikuti juga proses yang dilakukan tempat dia melaporkan nikita gitu. Nah kalau sekarang dia mengalami hal yang sama, sepatutnya dia sebagai laki-laki ya jangan lari ya, hadapi lah, malu lah sama Niki. Bukan tidak hadir, belum sempat hadir. Nanti tunggu aja, karena kan ada waktunya gitu, nanti tunggu aja pasti muncul kok. Saya cuma menghimbau aja sebagai warga negara Indonesia ya, dipanggil patut aja datang gitu aja. Kalau Niki mah orangnya santai ya, ya mau respon apa lagi gitu ya. Niki cuma melihat bahwa saudara Dito ini gak sejago apa yang dia lakukan terhadap Niki gitu ya. Niki mah berharap ya Dito juga gentle lah, seperti kita dipanggil datang, digerebek rumahnya ya ada dianya gitu, nggak usah sembunyi, mau sampai kapan juga kan sembunyi. Melihat dari sok jagonya dia waktu bisa memperkarakan Niki dengan urusan sepatu yang gak jelas itu, kok dia begini gitu. Kalau saya mah nggak peduli dia mau menyerahkan diri, mau lari, mau diburu kek, mau dicari kek kemana, saya nggak peduli. Cuman saya ngelihat ini kok di bulan Ramadan ini di mana dia pernah membuat hidup Nikita dan saya tidak nyaman, sekarang dia yang lagi tidak nyaman gitu hidupnya, itu aja sih. Saya nggak peduli sama sekali dia mau ada di mana, dia mau ditangkap, dia mau menyerahkan diri, itu bukan urusan saya. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.